Oke, siap-siap nikah. 3, 2, 1, rolling action. Oke teman-teman semua, pada kali ini kita akan membahas tentang pemilihan tempat. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pemilihan tempat ini secara singkat, dan pada video kali ini kita akan membahas dengan lebih detail lagi, yaitu apa aja yang perlu kamu persiapkan, apa aja yang perlu kamu ketahui sebelum kamu memutuskan ketok palu untuk menentukan tempat ini sebagai tempat pernikahan kamu. Secara garis besar, teman-teman punya dua pilihan untuk menentukan lokasi pernikahan. Yang pertama di rumah, yang kedua di gedung. Kita akan bahas dulu yang pertama tentang acara pernikahan di rumah. Tentunya acara di rumah punya beberapa kelebihan. Kelebihan pertama adalah tanggalnya fleksibel. Pemilihan tanggal fleksibel, kamu nggak rebutan dengan pengantin yang lain. Yang kedua, durasi pelaksanaan acara pernikahan juga bisa lebih panjang. Kalau di gedung mungkin kita terbatas 2-3 jam, tapi kalau di rumah kamu bisa melaksanakan acara resepsi 5-8 jam. Yang ketiga, biayanya cenderung lebih murah. Untuk biaya, kita juga akan bahas lebih rinci lagi di video berikutnya ya. Itu adalah 3 kelebihan acara nikah di rumah. Sedangkan kekurangannya adalah biasanya rumah itu kapasitasnya lebih kecil. Baik itu dari sisi kapasitas menampung tamunya, juga dari sisi parkir kendaraan. Ya. Jadi, itu perlu kamu pertimbangkan kalau kamu mau memilih acara di rumah. Kemudian, acara di gedung. Di gedung kamu pertama, lebih simpel pelaksanaannya. Kamu tinggal datang, kemudian persiapan acara, pelaksanaan acara, udah habis itu pulang. Nggak perlu beres-beres lagi, nggak perlu repot-repot lagi. Yang kedua, kapasitasnya cenderung lebih besar. Jadi kamu bisa nampung bahkan sampai 1.000 atau 2.000 orang tamu. Yang ketiga, parkirnya udah disediakan, nggak perlu lagi pusing-pusing cari parkir. Tapi kalau acara nikah di gedung punya kekurangan yaitu cenderungnya biayanya lebih tinggi. Jadi tergantung kamu mau pilih yang mana. Kalau untuk pelaksanaan acara di rumah, tentu kamu akan lebih mengerti gimana rumah kamu. Sekarang kita akan membahas apa aja yang kamu perhatikan sebelum memutuskan mau nikah di gedung. Di gedung yang mana gitu kan ya. Pilih gedung yang mana, karena gedung kan banyak banget nih. Kamu mau pilih gedung A, B, C, D, E, atau yang lainnya. Kita akan bahas satu persatu hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama perlu diperhatikan adalah harganya. Harga sewanya berapa? Harga sewa gedung masih ada yang di bawah 10 juta, ada yang belasan juta, ada yang di atas 20 juta, bahkan ada yang di atas 50 juta dan 60 juta. Itu masih ada. Jadi masing-masing gedung ada kelasnya sendiri. Setelah harga, yang perlu kamu perhatikan adalah kapasitasnya. Kapasitas gedung itu berapa sih? Ada yang kapasitasnya cuma 300, ada yang kapasitasnya 600-an, ada yang kapasitasnya di atas 1.000, ada yang kapasitasnya bahkan sampai 2.000 orang tamu. Itu yang perlu kamu perhatikan. Jadi kamu perbandingkan harganya dengan kapasitas gedungnya. Yang ketiga adalah tentang fasilitas. Fasilitas itu yang perlu dipertanyakan atau yang perlu diperhatikan apa aja sih? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah durasi waktu pemakaian gedung. Kita perlu perhatikan di gedung itu bisa dipakai dalam satu hari ada satu acara atau 2 acara. Yang kedua adalah akad nikah. Akad nikah ini sudah termasuk fasilitas dalam gedung atau perlu ada biaya tambahan lagi. Rata-rata gedung ada biaya tambahan lagi untuk charge akad nikah. Yang ketiga adalah kursi. Kursi ini sudah disediakan berapa oleh pihak gedung. Kalau dirasa kurang, tanya juga berapa harga biaya penambahannya. Yang keempat adalah tentang sound system. Ada beberapa gedung yang hanya menyediakan sound system untuk akad nikah saja. Sehingga di resepsi kita perlu bawa sound system sendiri. Tentunya nanti dari vendor rekanan kita. Yang kelima, juga tentang genset. Antisipasi kalau ternyata tiba-tiba dalam pelaksanaan acara nikah tadi, listrik padam. Kita nggak mau kejadiannya ketika lagi ada acara nikah, pernikahan kamu, listrik padam dari PLN, kemudian gedung nggak ada genset. Itu perlu diperhatikan. Yang keenam adalah tentang ruang rias. Ada sebagian gedung yang sudah menyertakan ruang rias sebagai fasilitas, ada juga yang masih belum, sehingga kamu perlu bayar lagi. Jadi ini perlu diperhatikan. Kurang lebih itu adalah fasilitas-fasilitas yang perlu kamu perhatikan dalam memilih gedung. Kita udah bahas tentang harga sewa, kapasitas, fasilitas. Yang keempat adalah rekanan. Siapa saja vendor yang termasuk dalam rekanan gedung tersebut.
Karena kita nggak bisa sembarangan bawa vendor dari luar, kemudian kita ajak untuk tampil di gedung tersebut. Biasanya ada ketentuan-ketentuan khusus yang disiapkan oleh pengelola gedung. Bisa jadi vendor bawaan itu, vendor dari luar itu bisa tampil tapi dengan charge yang lebih tinggi. Atau bisa jadi juga nggak bisa tampil sama sekali. Maka dari itu kamu perlu tanya juga nih, rekanannya siapa aja dan bagaimana ketentuan terhadap non-rekanan. Setelah membahas tentang vendor rekanan, yang kelima yang perlu kamu perhatikan adalah total biaya yang akan dihabiskan atau diperlukan jika kamu menggunakan gedung ini untuk pernikahan. Jadi setelah tahu itu semua, kamu pulang dari gedung itu dengan membawa berbagai informasi yang kamu bisa jadikan bahan diskusi dengan keluarga kamu. Cut, kita bertemu lagi di video berikutnya.